saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa lagi bersama saya di dalam program Janji Manis. Program Janji Manis adalah program unggulan kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, karena kami yakin janji yang manis hanya kita bisa dapat di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, kita semua. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, channel ini menawarkan berbagai macam variasi firman-firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Maka hari ini saya menyapa saudara dengan tema untuk kita semua. Kita akan belajar firman Tuhan dengan satu tema, keteladanan Yesus dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keteladanan Yesus di dalam pelayanan harus menjadi keteladanan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Keteladanan Yesus harus menjadi tolak ukur gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita harus meneladani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan bersama-sama. Kita akan melihat bersama-sama, kita akan meneliti bersama-sama supaya firman ini berguna bagi saudara, berguna bagi saya, berguna bagi kita semua, supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Karena ketika kita bergaul erat dengan firman, maka firman itu akan merestorasi hidup kita. Firman itu akan berguna bagi jiwa kita. Firman itu akan berguna bagi setiap langkah-langkah hidup kita. Jadi jangan kita menjauhkan diri dari firman Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan taat dan melakukannya pasti akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 20 ayatnya yang ke-26 dan 28. Sekali lagi, Matius pasal 20 ayat yang ke-26 dan 28. Saya yakin dan percaya ayat ini sudah familiar bagi saudara, tapi mari kita belajar bersama-sama. Saya akan membacakannya dari ayatnya yang ke-26. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 26, ayat 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat yang ke-28. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali saya dengan ayat ini. Kenapa saya senang dengan ayat ini? Karena ayat ini mengubah konsep pemikiran kita sebagai orang-orang yang cinta akan Tuhan. Karena saudara, ketika orang mencintai Tuhan, terkadang posisi menjadi fokus utama. Hati-hati dengan posisi ketika kita mencari posisi di dalam pelayanan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini adalah pertanyaan para murid. Ini adalah kehendak para murid. Mereka memakai cara-cara mereka memakai cara-cara supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang diberkati, orang-orang yang luar biasa, jangan memakai cara-cara licin di dalam pelayanan supaya kita jangan tersandung seperti para murid Yohanes dan Yakobus. Seakan-akan iman mereka sudah luar biasa, sudah hebat, menggebu-gebu. Mereka bertanya, mereka menyuruh ibunya untuk berkata kepada Yesus, "Yesus, siapakah yang layak untuk di sebelah kiri dan kananmu?" Saudara, tapi di jawaban Yesus sangat luar biasa. Inilah yang harus kita perlu pelajari. Inilah yang harus kita teladani. Inilah yang harus kita lakukan. Jawaban Yesus sangat bijak. Jawaban Yesus sangat begitu luar biasa. Dia mengatakan di ayat yang ke-26, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar." Garis bawahi, barang siapa ingin menjadi besar. Dia lanjutkan, menjadi besar, ia harus menjadi pelayan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayan adalah orang-orang, kalau kita melihat di restoran, pelayan-pelayan di restoran, kalau kita lihat, mereka itu hanya melayani. Mereka mungkin
Tuhan yang menyuruh mereka diomelin antar makan. Tapi kenapa Yesus berkata, barang siapa yang mau besar, dia harus menjadi pelayan. Karena orang yang besar dihasilkan dari proses yang luar biasa. Tidak ada orang yang besar dilahirkan dari tidak ada prosesnya. Jadi ketika saudara menjadi seorang hamba yang luar biasa, jadilah pelayan. Ketika kita belajar kata pelayan, hamba dipakai di sana. Hamba kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya adalah doulos. Doulos adalah keset, yang orang yang ketika kita mengabdikan diri kepada Tuhan, berarti kita harus bersandar penuh kepada Tuhan tanpa ada protes apapun. Ketika saudara dan saya meneladani Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara dan saya wajib tunduk dalam otoritas Tuhan. Ketika saudara tunduk di dalam otoritas Tuhan, di sanalah lahir kerendahan hati. Jangan lupa diri, kita adalah hamba. Ketika kita berkata kita adalah hamba, maka kerendahan hati terjadi, kesombongan akan dikikis. Kita semakin hari semakin menjadi pelayan, menjadi orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita harus menjadi pelayan. Kalau saudara ingin menjadi luar biasa di dalam Tuhan, jangan cari jalan lain. Tetap tunduk di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tunduk di dalam firman Allah, saya yakin dan percaya kita semua akan merdeka, kita semua akan membawa damai. Tetapi ketika kita memakai cara-cara yang licin untuk menjadikan kita sebagai hamba yang luar biasa dengan cara-cara yang lain, itu semakin hari akan semakin pudar. Tetapi ketika Kristus yang mengangkat saudara dan saya, tidak ada satupun yang dapat merendahkan saudara. Di dalam bahaya sekalipun, Yesus Kristus ada bersama-sama dengan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan sedih. Kenapa sih pelayanan saya di gereja hanya sebagai tukang pel mungkin? Kenapa sih pelayanan saya di gereja hanya sebagai cuci toilet mungkin? Kenapa sih pelayanan saya di gereja tidak dikasih mimbar besar supaya saya berapi-api khotbah, supaya saya menyampaikan firman Tuhan dengan luar biasa? Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayan adalah hamba. Jangan lupa itu. Apapun yang bisa kita kerjakan di dalam pelayanan, kerjakanlah dengan sepenuh hati, kerjakanlah dengan sepenuh jiwa, kerjakanlah dengan sepenuh teladan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dilanjutkan di ayat yang ke-27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, garis bawahi terkemuka. Tadi menjadi besar, sekarang terkemuka. Orang yang menjadi terkemuka berarti orang yang terkenal. Orang yang menjadi terkemuka berarti figur. Ketika kita menjadi figur, kita harus prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Kita lihat ayat yang ke-27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu. Ini penekanan kepada para murid yang disampaikan oleh Yesus kepada Yakobus dan Yohanes. Penekanan yang sangat luar biasa. Kamu hendaklah yang menjadi hambamu. Ketika saudara menjadi seorang hamba, bukan berarti nilai jual saudara rendah. Sekali lagi saya ingatkan, ketika saudara menjadi hamba, maka nilai saudara bukan berarti menjadi rendah. Ketika saudara menyandang sebuah gelar seorang hamba Tuhan, berarti saudara sedang diproses Tuhan, sedang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Jangan anti dengan kata hamba. Ketika kita menjadi hamba, apapun yang diinginkan oleh Tuhan, apapun yang diinginkan oleh Yesus, kita mampu lakukan. Inilah keteladanan yang luar biasa yang diberikan oleh Yesus. Makanya seringkali Yesus berkata, dia berkata, belajarlah daripada aku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ketika seorang hamba Tuhan, dia harus belajar dari Yesus supaya dia memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Jadi saudara, ketika kita pelayanan, kita perlu hati, kita perlu restorasi hati, kita perlu restorasi pikiran kita, kita perlu restorasi fokus utama kita, kita perlu restorasi visi kita dalam melayani Tuhan, sehingga kita tidak salah kaprah dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena kita sudah hebat, sudah luar biasa, sudah bisa menggali Alkitab dengan luar biasa, sudah bisa belajar teologi dengan luar biasa. Tetapi melayani Tuhan harus mengenal Tuhan dengan benar dan dengan teliti. Banyak orang yang datang ke gereja, mungkin setiap hari boleh datang ke gereja, itu tidak menjadi tolak ukur pengenalan dengan Tuhan. Karena pengenalan dengan Tuhan, di dalam masalah, di dalam godaan, kita tidak mudah kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih ada di dalam zona-zona mudah kecewa dengan Tuhan, pertanyakanlah hidup kita. Sudahkah kita menjadi hamba yang benar? Sudahkah kita menjadi hamba yang
takut dan taat kepada Tuhan? Sudahkah kita menjadi hamba yang rendah hati, yang tidak sombong? Sudahkah kita menjadi hamba yang mau melayani sesama, yang mau melayani jiwa-jiwa yang banyak? Jangan kita saling menggerutu, jangan kita saling menyalahkan. Hamba tidak mempunyai hak untuk apa-apa menghakimi, tapi hamba hanya tunduk kepada otoritas Tuhan, otoritas firman Allah. Pedoman hidup kita adalah firman Allah sebagai hamba Tuhan. Ketika saudara dan saya menjadikan firman ini sebagai patokan, maka ayat yang ke-28 ini yang luar biasa perkataan Yesus. Dia berkata, seorang juru selamat berkata demikian, seorang yang luar biasa berkata, sama seperti anak manusia datang, sama seperti Yesus datang ke dunia, bukan untuk dilayani. Garis bawahi, bukan untuk dilayani. Mungkin banyak kita sebagai pelayan Tuhan, kita mau dilayani, kita mau semuanya harus disediakan. Tapi Yesus berbeda konsepnya. Dia berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Nah, ini luar biasa. Ketika saudara dan saya datang di tengah-tengah jemaat, datang di tengah-tengah kerumunan orang yang tidak mengenal Tuhan, kita harus mempunyai hati seorang pelayan supaya kita jangan salah langkah. Jangan sombong menjadi hamba Tuhan dengan jas yang kita pakai sudah luar biasa. Jangan Bapak Ibu, kitalah hanya hamba. Dia lanjutkan, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, seorang hamba dia harus rela berkorban. Yesus mengorbankan segala sesuatu. Hak milik kepunyaannya pun dia relakan buat saudara. Apakah kita sebagai hamba-hamba Tuhan zaman sekarang, relakah kita harga diri kita diinjak-injak? Relakah kita harga diri kita tidak dianggap orang? Relakah kita seperti Yesus? Dia begitu luar biasa, dia memberikan contoh kepada kita. Di dalam penderitaannya, dia tidak pernah menggerutu, dia tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Dia tetap fokus kepada Tuhan yang mengutus dia, kepada Bapa yang mengutus dia. Jadi saudara, kalau tidak rela untuk dicaci maki di dalam pelayanan, jangan menjadi hamba Tuhan. Kita akan menjadi batu sandungan. Ketika saudara tidak rela hati, saudara diomongin orang, jangan jadi hamba Tuhan. Cukuplah menjadi pelita lah. Jangan membuat sebuah gelar pendeta apa segala macam. Kalau saudara mudah tersinggung, itu bukan pendeta, itu bukan ciri khas seorang hamba. Tapi ciri khas seorang hamba, dia harus menjadi pelita dan memancarkan kasih, sama seperti Kristus dia memancarkan kasih. Terakhir Yesus Kristus di kayu salib, dia tidak menghakimi orang yang menyalibkan dia, tetapi dia berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah inti pelayanan saudara dan saya. Ketika saudara berkata kepada orang yang mungkin menurut saudara berat untuk dimaafkan, tetapi Yesus berkata di kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi saudara, kita tidak punya hak untuk tidak mengampuni, karena Yesus sudah mengampuni kita. Yang dulu kita menjadi hamba dosa, tapi sekarang kita sudah menjadi hamba Kristus. Kiranya firman ini berguna bagi jiwa saudara, berguna bagi jiwa saya, berguna bagi kita semua, supaya kita semakin hari semakin merdeka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu sudah begitu luar biasa merestorasi kami. Kami bersyukur dan kami teringat bahwa kami adalah hamba yang tidak mempunyai daya tanpa ada Tuhan. Kami bersyukur karena begitu ajaib karunia-Mu, karena begitu dahsyat dan luar biasa karya-Mu dalam hidup kami. Teruslah berkarya dalam hidup kami, supaya kami semakin hari semakin taat, supaya kami semakin hari semakin mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bapa, Engkau memberkati kami semua. Oleh darah Yesus Kristus kami sudah menjadi merdeka, karena pengorbanan-Mu tidak pernah sia-sia Tuhan. Kau menebus kami dari cara hidup yang sia-sia, supaya kami mengalami kemerdekaan yang ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang ada di Janji Manis ini saudara boleh share kepada siapa saja. Saudara boleh bagikan ke keluarga, boleh bagikan ke siapa saja, karena kita yakin dan percaya kita membagikan firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di program berikutnya. Shalom.
dalam hadirat-Mu.